Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam, Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya baik ya Bu ya. Kita langsung saja Bu ya, mohon maaf ganggu waktu Ibu sebentar. Nanti kita akan mengadakan observasi kelas Ibu ya. Namun sebelum kita melakukan observasi, saya ingin bincang-bincang sedikit dengan Ibu yang terkait dengan proses pembelajaran di pagi hari ini Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu mengajar di kelas berapa Ibu? Kelas 1, Pak. Kelas 1 apa Ibu? Kelas 1 Usman bin Abi. Ya. Ada pun yang Ibu akan sampaikan pada pembelajaran hari ini tentang pembelajaran apa Ibu? Pembelajaran matematika, materinya mengenai bangun data. Bangun data. Tujuannya gimana Ibu? Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya setelah anak-anak mengamati PowerPoint, video pembelajaran, serta mengamati replika bangun data, siswa atau murid diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri bangun datar yang sudah mereka ketahui. Kemudian mampu mengelompokkan bangun datar sesuai dengan kelompoknya, begitu Pak. Oke. Nah, di dalam proses pembelajaran nanti ini pengembangan yang hendak Ibu capai sebenarnya di area yang mana Bu? Begitu. Pengembangannya insya Allah nanti mau saya kembangkan di kegiatan intinya Pak. Jadi nanti di kegiatan inti benar-benar murid yang mengeksplor semua kegiatan, dari mulai mengamati, kemudian berdiskusi. Jadi semua yang akan murid capai itu dari murid itu sendiri gitu Pak. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Oke, di kegiatan inti ya Bu yang memang Ibu kembangkan ya. Iya. Nah, biasanya kalau Ibu mengajar dalam proses keseharian ada nggak yang sering terlupa dari Ibu? Biasanya di bagian yang mana? Biasanya kalau misalnya di bagian yang saya suka terlupa itu ketika ice breaking Pak. Ice breaking, ya. Ketika ice breaking ke anak-anak tuh kadang suka terlewat. Kadang saya sebagai guru juga mungkin kurang memperhatikan kelas. Mungkin ada beberapa anak yang sudah mulai jenuh, tapi sayanya langsung aja gitu melanjutkan pembelajaran tanpa adanya ice breaking. Oke, lanjut. Nanti biasanya kalau sudah sering dilakukan nanti insya Allah akan terbiasa tentunya Bu ya. Insya Allah. Nah, dalam proses pembelajaran nanti strateginya gimana Bu yang akan Ibu siapkan nanti? Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kalau nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir kebutuhan siswa berdasarkan kebutuhannya. Jadi ada siswa yang gaya belajarnya audi, visual, atau kinesik, nanti akan kita akomodir semuanya insya Allah. Ya, mudah-mudahan dalam proses nanti lancar ya Bu ya. Amin. Tidak ada kendala dan apa yang Ibu hendak kembangkan bisa dicapai dengan baik gitu kan, dan bisa menghasilkan pembelajaran hari ini dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan sempurna. Ya, selamat nanti melakukan observasi Bu ya. Terima kasih atas waktu yang disiapkan oleh Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-soli yang kelas 1 Usman bin Affan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bertemu kembali di sekolah untuk belajar bersama. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, sebelum belajar kita mau berdoa terlebih dahulu. Silahkan saya dipimpin doa teman-temannya. Isti'dadan musta'idan ad-du'a'u bidaya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
bikin apa? Hari ini coba dilihat teman samping kanan dan samping kirinya. Siapa yang tidak hadir? Aska, Amira, satu lagi Aisyah. Ya, Aska, Amira dan Aisyah. Nah, hari ini tidak bisa bergabung belajar bersama dengan kalian karena sedang sakit. Kita doakan semoga Aska, Aisyah, dan Amira bisa lekas sembuh, lekas sehat agar bisa belajar bersama kembali. Amin ya Rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran matematika. Kita akan belajar mengenai bangun data. Nah, bangun data yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada bangun data segi 4, segi 3, dan lingkaran ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba guru mau mengingatkan nih kepada anak-anak semua tentang persiapan diri sebelum belajar. Tadi yang pertama, kita sudah berdoa bersama. Yang kedua, apakah sudah menyiapkan alat tulis? Sudah. Bagus, sudah menyiapkan alat tulis. Kemudian, apakah lingkungan belajarnya sudah bersih? Sudah. Kalau sudah bersih, harus selalu dijaga kebersihan lingkungan kelasnya ya nak, agar belajarnya tetap nyaman. Kemudian selanjutnya adalah raise hand atau mengangkat tangan jika ingin menyampaikan sesuatu. Kalau mau bertanya, silakan angkat tangannya. Kalau mau izin mau ke kamar mandi, angkat tangannya izin ya. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah belajar dengan perasaan yang gembira, yang bahagia, dan belajarnya tertib. Baik, Bu. Baik. Nah, kemudian sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Masih ingat lagu Garuda Pancasila? Masih. Kalau masih, kita nyanyikan dengan semangat. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Kita nyanyi bersama-sama dengan suara. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Ayo proklamasi, seria berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil memutuskan masa. Berikan bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, sekali lagi ya. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil memutuskan masa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, good. Hebat. Tepuk tangan untuk kelas 1, Usman. Oke, nah teman-teman, kenapa sih kita harus rajin belajar, kita harus semangat belajar? Karena belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Seperti hadis
yang sudah kita pelajari bersama, hadis menuntut ilmu. Ada yang masih ingat tidak hadis menuntut ilmu bunyinya gimana? Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, jadi karena menuntut ilmu itu wajib, maka kita sebagai umat muslim harus semangat ketika belajar. Bisa semangat dalam belajar? Bisa, insya Allah pasti bisa ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi bangun datar, guru mau mengingat kembali pelajaran yang kemarin sudah kita pelajari. Masih ingatkah kalian kalau ada lambang bilangan seperti ini bacanya apa ya nak? 58. Yang ini? Waduh, masih ingat gak ya? Yang ini dibacanya berapa nak? 105. Yang ini? 209. Nah, selanjutnya? 316. 320. Selanjutnya nih, yang semakin banyak angkanya nih. Yang ini berapa nak? 5. Ratusan, nah bagus, hebat berarti kelas 1. Nah, Bu Guru akan menyebutkan atau membacakan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu nanti kalian dengan mengamati tampilan PowerPoint atau video pembelajaran dan replika dari bangun datar, diharapkan kalian nanti bisa mengetahui atau menyebutkan ciri-ciri bangun datar dan juga dapat mengelompokkan bangun datar sesuai dengan kelompoknya. Kita sama-sama mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Bisa nak? Bisa. Insya Allah bisa ya. Sama-sama kita belajar. Oke, kita akan belajar mengenai bangun datar. Apa sih bangun datar itu? Kemudian apa saja ya macam-macam bangun datar? Nah, supaya kalian lebih jelas mengenai bangun datar, kita simak video berikut ini. Disimak dengan baik. Tentang bangun datar. Selamat pagi adik-adik semua, kembali lagi bersama Bu Tri dalam mata pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini kita telah memasuki materi baru. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi yaitu mengenal bentuk bangun datar. Untuk itu, simak baik-baik penjelasan video berikut ini ya. Nah, sebelum kita ke materi, apakah ada yang pernah mendengar atau adakah yang tahu apa itu bangun datar? Nah, bangun datar adalah bagian bidang datar yang mempunyai panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal.
berikutnya kita akan membahas macam-macam bentuk bangun datar. Ada 3 jenis bangun datar yang perlu kita ingat. Yang pertama ada segi empat, kemudian yang kedua ada segitiga, dan yang ketiga ada lingkar. Yang termasuk segi empat yaitu ada persegi dan juga ada persegi panjang. Nah, berikut ini merupakan gambar dari persegi dan juga gambar dari persegi panjang yang termasuk ke dalam segi empat. Kemudian berikutnya ada segitiga. Ini adalah gambar dari segitiga. Dan yang terakhir ini adalah gambar dari lingkar. Untuk mengetahui bentuk bangun datar kedua tersebut, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Bentuk bangun datar yang pertama yaitu ada segi empat. Nah, segi empat adalah bentuk bangun datar yang memiliki 4 sudut. Sudut adalah suatu ujung pada sebuah sudut. Nah, ada sudut dari segi empat yaitu ada 1, 2, 3, 4. Nah, segi empat memiliki 4 sudut. Segi empat juga memiliki 4 sisi, yaitu sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan sisi 4. Sisi adalah garis-garis membentuk suatu bangun datar yang terbagi oleh titik sudut. Kemudian bangun datar yang kedua itu adalah segitiga. Berikut ini adalah gambar dari segitiga. Segitiga adalah bentuk bangun datar yang memiliki 3 sudut, yaitu sudut 1, sudut 2, dan sudut 3. Segitiga juga memiliki 3 sisi. Yang manakah sisinya? Sisi dari segitiga adalah sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Nah, selanjutnya bentuk bangun datar yang ketiga itu ada lingkar. Lingkaran merupakan bangun datar yang tidak memiliki sudut dan hanya memiliki 1 sisi. Lingkaran hanya memiliki 1 sisi karena terbentuk dari 1 garis yang terhubung. Nah, sekarang sudah tahu kan macam-macam bentuk bangun datar apa saja? Untuk lebih memahami materi bentuk bangun datar, yuk kita perhatikan benda-benda yang ada di ruang kelas ini. Nah, kira-kira terdapat bentuk bangun datar apa saja ya? Sekarang coba kita temukan benda-benda yang permukaannya termasuk bentuk segi empat. Mana yang segi empat? Lihat di gambarnya. Ya, Apa sekali. sih? Ada Betul. beberapa Apa lagi? masuk ke dalam segi empat, yaitu yang pertama ada permukaan papan tulis. Ada lagi yang Jadi segi empat. permukaan papan tulis ini berbentuk segi empat ya, karena memiliki 4 sudut. Kemudian selanjutnya ada, benar sekali, permukaan map. Map atau peta ya. Itu gambar peta. Ada permukaan bingkai Bahannya dan ada permukaan jadwal pelajaran. Nah, itulah benar-benar yang ada di kelas yang permukaannya termasuk ke dalam bentuk bangun datar segi empat. Nah, sekarang coba kita temukan benda-benda yang permukaannya termasuk bentuk lingkaran. ada yang bentuk yang Nah, tepat sekali. Itu ada permukaan jam. Jadi permukaan jam termasuk bentuk bangun datar yaitu lingkaran. Nah, sekarang coba kalian temukan benda yang permukaannya segitiga. Mana yang segitiga? Ya, tepat sekali. Jadi penggaris ini permukaan garis termasuk ke dalam bangun datar segitiga. Oke, tadi sudah disimak mengenai video tentang bangun datar. Tapi sepertinya ada yang ngantuk nih. Ya, ada yang kurang semangat nih belajarnya. Supaya lebih semangat, kita mau ice breaking dulu. Yang Ikhwan boleh 2 baris di sebelah sini, pelan-pelan. Nah,
Dibuat dulu 2 baris, berdiri Pak ya. Ya, majuan boleh, majuan boleh. Oke. Yang akhwat di sebelah sini 2 baris, hati-hati, jangan saja, tidak usah rebutan. Majuan sini. Oke, sudah, sama aja, nggak usah rebutan. Dah. Supaya nanti gak nabrak temennya, boleh berjarak sedikit, mundur sedikit dari depan ya. Yang di belakang agak munduran, boleh langsung depan, boleh pintar-pintar supaya diatur jaraknya. Dan sudah siap belum yang di belakang? Anak soleh siap? Siap. Rifai sudah siap? Ayo Pak I, bergerak supaya semangat Pak I. Ikuti Bu Eka ya. Ayo ikutin sambil bernyanyi ya. Tangan ke atas, Tangan ke atas, tangan ke bahu, tangan ke bahu, tangan ke pinggang, tangan ke pinggang, tangan ke bawah, tangan ke bawah, kepala digeleng, kepala digeleng, badan digoyang, badan digoyang, pinggul digoyang, pinggul digoyang, lutut dilipat, lutut dilipat, berdiri lagi. Sekali lagi tapi lebih cepat. Hati-hati, konsentrasi. Tangan ke atas, tangan ke atas, tangan ke bahu, tangan ke bahu, tangan ke pinggang, tangan ke pinggang, tangan ke bawah, tangan ke bawah, kepala diangkut, kepala diangkut, badan digoyang, badan digoyang, pinggul digoyang, pinggul digoyang, lutut dilipat, lutut berdiri lagi, dilipat lagi, berdiri lagi. Terakhir sambil nyanyi, siap-siap nanti ada lompat yang tinggi ya. Ikutin lagi. Kepala pundak, kepala pundak, lutut kaki. kepala pundak, kepala pundak, lutut kaki, Daun telinga, kaki mulut, tangan
ya. Tarik nafas. Buang. Lagi. Tarik nafas. Buang. Sekali lagi, tarik nafas. Buang. Oke, duduk berarti harus. Kita lanjut belajarnya. Tadi di video yang sudah kalian simak ada beberapa jenis bangun datar. Yang pertama adalah bangun datar segi 4, ya. Nih, segi 4. Siapa yang masih ingat tadi sisi segi 4 ada berapa ya? Ada 4. Sudutnya ada 4 juga. Ya, segi 4 mempunyai 4 sisi dan mempunyai 4 sudut. Dan ini beberapa contoh bangun datar yang termasuk bangun segi 4. Ada persegi panjang, genjang, belah lekukan, dan trapesium. Kenapa bangun datar yang ini disebutnya segi 4? Ada yang bisa jawab? Ya, Safira, apa? Kenapa ini disebut kelompok segi 4? Pinter, bagus, hebat. Karena memiliki 4 sisi dan 4 sudut, betul. Kalau mempunyai 4 sisi dan 4 sudut, maka masuk ke dalam kelompok segi 4. Ya, ingat. Kemudian kelompok yang kedua adalah segitiga. Siapa yang masih ingat segitiga? Sisinya ada berapa ya? 3. Sudutnya ada berapa? 3. Dan juga betul, segitiga mempunyai 3 sisi dan mempunyai 3 sudut. Berikut ini contoh beberapa bentuk termasuk dalam kelompok segitiga. Kenapa bangun datar yang ini disebut segitiga? Ya, apa? Betul, karena kelompok bangun datar yang ini punya 3 sisi dan 3 sudut, maka masuk ke dalam kelompok segitiga, ya. Terakhir, bangun datar lingkaran. Siapa yang tahu berapa ya banyak sisi dari lingkaran? 1. Yang mana yang merupakan sisi lingkaran? Disebut apa? Sisi lengkung, betul. Lingkaran sudutnya ada berapa? 3.
B, B, G, K. Betul. Ada lagi? Tidak ada. Sekarang bersama-sama sebutkan kelompok bangun datar lingkaran yang mana saja? J. Ada lagi? Tidak ada. Hebat. Berarti bisa ya membedakan bangun datar. Nah, kita mau main tebak-tebak lokomotor kereta api. Kemudian perhatikan ini gambarnya terdiri dari beberapa bangun datar. Ya, ada berapa ya bangun segitiganya? 4 atau 5? 5 atau 4? Coba kita buktikan. Ada 1, 2, 3, 4. Segitiganya ada 4. Kemudian ada berapa segi 4? 9. Mana coba Iza sini maju tunjuk mana yang merupakan segi 4. Pakai yang ini. Nah, mana sambil hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. benar. Benar atau salah teman-teman? Benar. Hebat Iza. Terima kasih Iza. Kemudian ada berapa lingkarannya? 5. Betul. 1, 2, 3, 4 dan 5. Bagus. Hebat. Nah, coba tadi sudah melihat video, sudah mendengarkan penjelasan dari guru. Masih ingat nggak? Berarti bagaimana ya ciri-ciri bangun datar segi 4? Ada yang bisa menjawab? Ya, saya. Apa ciri-ciri segi 4? Betul. Terus? Benar. Benar nggak teman-teman? Benar. Hebat saya. Berarti saya memperhatikan. Kemudian bagaimana dengan ciri-ciri bangun segitiga? Ada yang bisa jawab? Ya, Sky? Segitiga. Segitiga dulu. Punya 3 sudut dan punya 3 sisi. Betul. Yang terakhir dari kelompok 2. Bagaimana ciri-ciri lingkaran? Ya, Raisya? Mempunyai berapa sisinya? 1 sisi lengkung. Sudutnya 0 atau tidak ada. Benar atau salah? Benar. Hebat. Berarti memperhatikan nih teman-teman ya. Kemudian dapatkah kalian mengelompokkan bangun datar? Tadi sudah ya. Ternyata bisa mengelompokkan bangun datar itu mudah ya. Nah, nanti akan Ibu Guru bagikan lembar kerja sesuai dengan kelompoknya. Nanti akan Ibu Guru bagi duduknya sesuai dengan kelompok, lalu mengerjakan tugasnya juga secara berkelompok, secara berdiskusi. Bisa berdiskusi dengan temannya? Bisa. Oke, mereka akan bagi kelompoknya. Baris yang sebelah sini berkelompok dengan yang sebelah sini. Boleh diputar kursinya nak, menghadap ke belakang. Arza, Gio, dan Fatih. Kemudian Fatih, Java, dan Najwan satu kelompok dengan Ardan. Yang di belakang boleh tasnya ditaruh aja. Ya, nanti boleh satu kelompok dengan yang di depan sama yang Fatih, Arsin, Kirana, dan Gatina. Dan Najila. Kelompok Mirza dan Sky boleh ada yang di belakang. Yang ini Violet, Gaya, dan Nina satu kelompok dengan Novel.
Ya, kemudian nanti buku bagikan gambar sendiri sama gambarnya. Pinjam sama temennya ya. Nanti bentar. Kamu aja yang tulis biar cepat. Ini dong datarnya ya, nanti bisa dilihat. Nanti bisa diamati. Yang nulis satu orang aja biar tidak terpisah.
kita mau maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kalian, kita mulai dari kelompok yang sebelah sini dulu. Kelompoknya Asa boleh maju di bawah kertasnya, sini maju. Ayo Kak Ibu. Yang bicara siapa? Cerita, oke. Bagaimana sikapnya kalau ada temannya yang sedang bicara? Didengarkan. Boleh nggak sambil bicara juga? Boleh. Tidak boleh. Menghormati teman yang sedang berbicara. Salam dulu cerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompoknya Jelita mau menyebutkan ciri-ciri bangun datar. Ayo C, baca segi 4. Yang mempunyai sudut. Tadi dari yang disampaikan oleh kelompoknya Jelita sudah benar atau masih ada yang salah? Sudah benar. Betul. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompoknya Jelita? Yang mau bertanya boleh tunjuk tangan. Ya, Raisya mau tanya apa? Tiga ada berapa sisi katanya? Ada 3. Betul. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Jelita. Terima kasih. Kelompok selanjutnya yang maju adalah yang tadi di depannya. Sekarang tim yang di belakang. Ayo, kelompoknya saya, Nohal, Izan, dan Nohulfi. Maju. Yang baca siapa? Cek. Oke, sudah siap? Yo, yang lainnya perhatikan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisinya ada 4. Sebutin dulu. Sisi bangun datar. Segi 4. Sisinya ada 4. Sudutnya ada 4. Segi 3. Sisinya ada 3. Sudutnya ada 3. Sisinya ada 1. Kita mempunyai sudut. Oke, dari yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Fayan sudah benar atau masih ada yang salah? Sudah benar. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Sekarang ada berapa sudut? Tidak boleh sudut. Tidak punya sudut. Kenapa? Karena Tidak ada ujungnya. Oke, boleh, betul. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Fayan.
menjelaskan yang nomor 1. Untuk 2 kelompok selanjutnya memaparkan yang soal nomor 3 ya. Tadi yang belum kelompoknya Rafadan. Maju Rafadan. Baik, yang mau bicara siapa? Oke, sekarang yang merupakan segi 4. Coba disebutkan. Kamunya yang mana? A, D, H, I. Benar kan teman-teman? Segi 4 yaitu A, D, H, dan I. Benar, lanjut. Manakah yang merupakan segi 3? B, E, G. Benar. Oke, yang terakhir mana yang merupakan bangun lingkaran? C. Ya, C, F, dan J. Benar. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompoknya Rafadan? Tidak ada? Cukup? Sudah paham? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Anda. Yeay, good. Terakhir kelompoknya Sky. Ayo. Sky, Mirza, Syam, dan Oka maju memaparkan pertanyaan yang nomor 3. Yang baca siapa? Syam. Oke. Sebelah sini kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar manakah yang merupakan segi 4 dan segi 4 yang mana saja? A, kemudian I, dan D. Oke, good. Mana yang merupakan segi 3? G, K, dan ya, good. Terakhir, mana yang merupakan lingkaran? J, F. Oke. Ada yang ingin bertanya untuk kelompoknya Syam? Tidak ada. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok Syam. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah maju, sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bagus, semuanya sudah kompak, sudah berdiskusi dengan baik. Satu urusan, barisan mana yang duduknya rapi? Wow, sudah langsung rapi duduknya. Oke, tadi sudah maju, sudah menceritakan hasil diskusinya kalian. Sekarang coba guru mau tanya, dari yang sudah kita pelajari, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil mengenai baku datar? Ada yang bisa bantu guru menyebutkan ciri-ciri baku datar yang sudah kita pelajari tadi? Ada yang bisa? Ya, Pak Fadan. Lingkaran, oke, lingkaran ciri-cirinya apa tadi? Mempunyai satu sisi, kemudian sudutnya tidak ada. Benar, tidak ada
belajar mengenai pemungkinan dengan bangun datar ya. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih nak, sudah belajar dengan tertib, sudah belajar dengan baik. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Setelah ini nanti kalian bersiap untuk kembali ke rumah. Kemudian jangan lupa nanti ketika di rumah tetap belajar, tetap sholat 5 waktu dan membantu kedua orang tua. Bisa? Bisa. Oke, sekarang boleh dirapikan dulu alat tulisnya. Kertasnya juga boleh disimpan dulu. Kita mau berdoa sebelum pulang. Oh iya, kertasnya disimpan dulu. Kita punya hasil itunya. Mana? Yang kertas tadi ini dikumpulkan. Thank you. Yuk, kita mau berdoa Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, dipimpin doanya oleh Sky. Ayo Sky, disiapkan doanya. Kurang semangat punya yang di belakang belum doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Eka hari ini? Alhamdulillah Mas, sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bu ya. Amin. Gimana kelasnya lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Bu Eka, mohon maaf mengganggu waktunya. Hari ini saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bu Eka terkait dengan pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas Bu Eka. Jadi setelah kita melaksanakan proses observasi pada saat pembelajaran di kelas Bu Eka, kita bincang-bincang sedikit tentang apa sih yang kegiatan selanjutnya nanti dan apa yang harus nantinya kita perbaiki bersama ya. Alhamdulillah ketika proses pembelajaran berlangsung lancar Ibu ya. Nah, catatan refleksi dari Ibu kira-kira dalam proses pelaksanaan observasi pembelajaran itu gimana Bu kira-kira? Ketika observasi pembelajaran yang kemarin itu saya ada bagian yang terlupa tuh Pak. Bagian yang terlupa itu ketika anak-anak sedang diskusi kelompok, saya lupa untuk membawa catatan penilaian untuk menilai
kegiatan diskusinya anak-anak. Nah mungkin itu saking serunya ketika kegiatan makanya sampai terlupa untuk menilai secara langsung, saya mencatat secara langsung gitu. Tapi sih insya Allah nanti saya ingat ketika kegiatan itu, jadi insya Allah nanti nilainya juga akan ada. Mungkin kedepannya akan lebih lebih diingat lagi, lebih konsentrasi lagi ketika mengajar supaya tidak ada bagian-bagian yang terlupa seperti itu. Nah, terus menurut catatan saya ketika observasi di kelas ibu ini kan seperti yang tadi ibu utarakan ya, memang belum mencatat penilaian diskusi individu per individu ya, anak per anak. Nah, kalau dalam proses keseluruhan di KBM ibu sesuai dengan RPP yang telah ibu buat, apa yang ibu rasakan masih ada yang kurang selain daripada yang tadi kira-kira? Kalau masih ada yang kurang mungkin pembagian kelompok anaknya juga masih belum sesuai dengan kebutuhannya gitu Pak. Jadi ada anak yang mungkin di bagiannya itu visual, tapi mungkin saya kelompokannya ke anak yang kinestik seperti itu. Mungkin belum secara utuh saya kelompokannya, mungkin belum benar betul gitu. Jadi mungkin ada kebutuhannya yang belum saya penuhi secara penuh gitu. Oh, jadi rencana ibu dalam pembelajaran tadi yang pada saat kita observasi ini, ibu sebenarnya ingin mengelompokkan anak itu berdasarkan gaya belajar mereka. Betul, artinya visual dengan visual, audio dengan audio gitu kan, dan seterusnya ya. Tapi kenyataannya ketika proses pembelajaran dicampur gitu. Nah, masih ada beberapa yang kelompoknya masih ada yang berbaur. Berbaur. Nah, memang ada gimana kendala yang ibu hadapi dalam mengatasi itu gimana tuh Bu? Ya Pak, jadi ada anak misalnya yang ketika dia kelompoknya audio, jadi kan memang harus fokus mendengarkan penjelasan atau dari video gitu. Cuma karena saya mungkin sudah terlalu banyak nih kelompok yang audio, mungkin yang bagian kinestiknya terlalu sedikit biar tidak jomplang kelompoknya. Jadi saya yang mungkin bisa nih audio plus kinestik, jadi saya campurkan ke bagian yang kinestik gitu. Tapi mungkin sayanya juga salah kali ya Pak, khawatir anaknya malah nggak bisa di kelompok kinestik karena fokusnya ke audio seperti itu. Soalnya kelas 1 ya Bu ya. Jadi intinya ibu ingin anak-anak yang memang mempunyai gaya belajar tertentu dikelompokkan menjadi satu supaya proses pembelajarannya lebih mudah, atau gimana menurut Iya, ibu? betul. Jadi karena gaya belajarnya anak-anak itu kan berbeda, jadi kita harus memberikan sesuatu memang sesuai gaya belajarnya mereka supaya belajarnya itu ya bagus hasilnya seperti itu Pak. Oke. Itu tentang catatan, kalau boleh ingat kembali temanya tentang apa Bu? Tema pembelajarannya? Tentang materinya itu tentang bangun datar Pak. Bangun datar ya, bangun datar. Nah, terkait dengan karena memang proses pembelajaran matematika ya Bu, matematika bangun datar. Kira-kira dari ibu ini ada kesulitan nggak dalam menyiapkan strategi, media pembelajaran, proses penyampaian ke anak, pelibatan anak, bagaimana tuh dalam proses pembelajarannya? Kemarin sih alhamdulillah semuanya lancar. Saya buat PowerPoint mengenai bangun datar, kemudian saya juga mencari-cari video pembelajaran yang sekiranya menarik perhatian anak tentang bangun datar. Kemudian kita juga menyiapkan bentuk bangun datar secara realnya, secara aslinya, supaya anak yang kinestik juga bisa mengamati secara langsung bentuk bangun datar itu kira-kira cirinya bagaimana, spesifikasinya bagaimana, seperti itu Pak. Jadi kalau untuk yang visual kan bisa melihat dari tampilan PowerPoint, tampilan video. Kemudian kalau untuk yang anak audio itu bisa mendengarkan dari penjelasan saya sama penjelasan dari audionya juga. Nah yang di kinestik bisa mengamati secara langsung bentuk-bentuk bangun datar tersebut. Gitu sih Pak, dan alhamdulillah kemarin anak-anak sebagian besar antusias sekali gitu untuk mengikuti kegiatan itu, dan ketika di akhir pun saya tanya mengenai kesimpulannya, mengenai ciri-ciri bangun datarnya, alhamdulillah sebagian besar sih bisa menjawab seperti itu.
Nah, ini terkait tadi terkait materi ya Bu ya, bangun datar, alhamdulillah sudah tersampaikan dengan baik. Alhamdulillah. Anak-anak langsung bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu. Nah, terkait dengan pelibatan anak Bu, kan di RPP Ibu metode pembelajarannya dengan diskusi ya Bu ya. Betul. Betul, diskusi kelompok. Tadi Ibu sudah utarakan tentang pembagian kelompoknya yang masih belum proporsional ya Bu ya, sesuai dengan gaya belajar. Nah, sekarang ketika proses diskusi dan proses belajar secara umum, apakah pelibatan anak sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran ini gitu? Insya Allah sih sudah. Kemarin itu saya ingat kembali anak-anak tuh saya suruh maju ke depan untuk menyebutkan coba di bagian mana sih yang merupakan sisi, atau coba kamu tunjukkan mana yang merupakan bangun datar segi 4, mana yang merupakan bangun datar segitiga dan lingkaran. Nah, anak-anak tuh sudah maju beberapa anak, terus ketika saya menyampaikan pertanyaan pun anak-anak juga antusias untuk bertanya gitu. Oke, jadi sudah melibatkan anak secara umum ya Bu ya. Nah, tentunya gini Bu ya, di dalam kelas ini kan ada tentunya tidak anak-anak itu kan tidak seragam ya. Pasti ada anak yang memiliki kemampuan yang tinggi atau high ya, yang middle, yang tengah-tengah, atau yang low ya, yang kurang ya. Nah, dalam menyikapi ini bagaimana Ibu terhadap antisipasi pembelajaran supaya kebutuhan anak terhadap tiga variabel ini bisa tersampaikan dengan baik gitu Bu? Kalau untuk di proses pembelajarannya saya sampaikan juga berbeda-beda gitu, maksudnya untuk yang tipenya high maka saya berikan materinya yang sesuai porsinya yang high gitu. Kemudian kalau untuk yang middle mungkin berarti materinya yang standar gitu. Cuma untuk yang bagian yang anak yang low atau yang butuh pendampingan khusus maka saya kurangi tingkat kesulitannya seperti itu. Jadi walaupun ketingkat kesulitannya itu berbeda, tapi insya Allah semuanya menuju ke materi yang sama seperti itu. Kemudian untuk misalnya ada anak yang middle atau yang high gitu, kadang sih tanpa saya minta tolong anak-anak itu juga sudah mempunyai inisiatif untuk mengajarkan teman sebelahnya yang istilahnya masih kurang, jadi seperti tutor sebaya gitu. Mungkin kalau anak-anak yang low ini untuk bertanya sama gurunya mungkin masih malu, masih segan. Cuma kalau sama temannya kan lebih enak bahasanya, mungkin lebih nyaman. Jadi diajarin oleh temannya yang mengerti gitu. Dan alhamdulillah sih tanpa saya mintai tolong juga anak-anak sudah secara sadar membantu mengajari temannya gitu. Artinya dalam proses pembelajaran ini kan ini salah satu proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya. Artinya anak ini ketika anak ini memiliki, walaupun tadi sudah proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi sudah Ibu lakukan ya, dengan proses diskusi di dalam diskusi ini Ibu sudah menerapkan gaya belajar yang berbeda-beda terhadap anak-anak tertentu. Begitu juga dalam proses kemampuan anak yang berbeda ini juga pun Ibu sudah melakukannya dan sudah mencarikan solusi yang terbaik buat anak kita tersebut. Artinya pemenuhan kebutuhan anak sudah Ibu lakukan. Artinya terpusat pada anak gitu kan. Memang proses pembelajaran sekarang kita kan harus benar-benar mengetahui kebutuhan anak itu bagaimana gitu kan. Kalau anak yang memang memiliki kemampuan high bagaimana, middle bagaimana, atau low bagaimana, tentunya sudah Ibu aplikasikan ya dalam proses pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi. Nah, terus dalam pelaksanaan evaluasi Ibu nih kan, di evaluasi ini kan Ibu ada tanya jawab ya Bu ya. Apakah Ibu melakukan pencatatan khusus dalam mengetahui atau menilai anak itu ketika proses pembelajaran berlangsung gitu? Untuk evaluasinya itu untuk lebih lanjutnya saya bikin kayak penilaian tertulis seperti itu. Jadi
melalui evaluasi itu jadi saya bisa melihat nih kira-kira anak-anak sudah paham betul belum ya dengan materi yang tadi sudah disampaikan seperti itu. Kalau misalnya bagian yang evaluasinya belum tercapai maka diadakan remedial. Kemudian kalau misalnya yang sudah evaluasinya sudah tercapai maka diadakannya pengayaan. Untuk evaluasi sendiri kalau misalnya sesuai dengan tingkat ini anak-anak ada yang high, low, middle, nah itu juga disesuaikan bentuk soalnya. Jangan sampai anak yang low kualitas soalnya ke tingkat sulitannya itu sama dengan yang high gitu, itu pasti akan membingungkan sekali untuk anak-anak yang low. Jadi memang harus disesuaikan dengan tingkatnya anak-anak gitu. Disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak ya. Nah, disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak pun tentunya ibu harus sesuai kan dengan tujuan pembelajaran. Artinya memang penerapan pembelajaran ini salah satu intinya atau pokoknya ada tujuan pembelajaran ya Bu ya. Ini terkait penilaian Ibu. Terus dalam pembelajaran yang telah kita lakukan yang Ibu lakukan tadi, kan Ibu melakukan proses pembelajaran yang membangkitkan emosi juga Ibu ya, emosi sosial anak yaitu KSE ya, kompetensi sosial emosional anak. Ibu sudah melakukan dan saya lihat sudah cukup lumayan, ada di awal ya Bu ya, ada di tengah juga ya. Ibu coba bisa ceritakan kembali bagaimana untuk kelas 1 kok bisa Ibu melakukan seperti itu gitu, gimana nih Bu? Memang kalau untuk kelas 1 itu kan dasarnya sekali ya Pak. Maksudnya kita yang memang harus pembiasaannya itu memang harus betul-betul dibiasakan dari awal. Jadi ketika anak-anak pertama kali hadir ke sekolah kita juga sudah mulai menerapkan untuk menyiapkan alat tulisnya sendiri dengan mandiri gitu kan, karena mereka kan peralihan dari TK ke SD. Yang tadi di TK kan mungkin masih dibimbing sama gurunya atau disiapkan oleh gurunya, maka untuk di kelas 1 kita coba untuk membiasakan kemandiriannya gitu. Jadi anak-anak sudah terbiasa untuk menyiapkan alat tulisnya sendiri, menjaga kebersihan dan kerapihan kelas serta alat tulisnya juga sendiri gitu Pak. Dan mereka juga sudah tahu nih mana yang punya miliknya atau mana punya temannya, jadi tidak asal ambil alat tulis temannya seperti itu. Kemudian untuk menyiapkan anak-anak belajar itu juga di awal-awal mungkin kerepotan karena kita harus ayo begini. Cuma berjalannya waktu mungkin alhamdulillah dengan kebiasaan sehari-hari yang sudah dilakukan, jadi anak-anak juga lama-lama sudah terbiasa gitu. Mungkin awalnya adalah dari pembiasaan yang terus dilakukan, jadi insya Allah anak-anak akan sadar, akan siap dengan sendirinya seperti itu. Kalau terkait dengan penerapan sosial emosional Ibu memilih apa kemarin Bu? Kemarin itu untuk Pembelajaran KSE yang ice breakingnya ice itu, breaking. saya sih masih nyebutnya masih ice breaking Pak. Makanya pas saya lihat itu ketika saya habis menonton video penjelasan, kok kayaknya melihat anak-anak ada yang masih lemes, ada yang masih kurang semangat nih. Terus apalagi untuk kelas 1 kan kayaknya nih harus gerak nih, harus membangkitkan gairahnya mereka. Jadi saya minta anak-anak untuk maju ke depan, kita istilahnya apa ya, stretching, gerakan badan gitu. Jadi ketika saya bilang nak tangan ke atas, jadi nanti anak-anak langsung tangannya ke atas gitu. Jadi mereka juga bergerak naik turun sambil bernyanyi sambil tepuk tangan. Nah itu jadi kan menghilangkan kebosanannya mereka juga. Jadi menstimulus supaya mereka bisa lebih konsentrasi lagi untuk menghadapi atau untuk sesi pelajaran berikutnya. Kemarin sih saya pilihnya seperti itu. Jadi salah satunya adalah ya untuk membangkitkan kembali kesiapan belajar anak ya, dimana ya kemarin sudah Ibu lakukan di awal juga ada ya, di tengah-tengah juga dalam proses diskusi ya ada. Jadi untuk pembelajaran sosial emosionalnya penerapannya sudah Ibu lakukan. Jadi ada beberapa poin di sini Bu ya yang saya dapatkan ketika kita mengobservasi di kelas Ibu bahwa pembelajaran berdiferensiasi sudah Ibu lakukan.
terus penerapan pembelajaran sosial emosional juga sudah dilakukan, terus pembelajaran berbasis gaya belajar anak juga sudah ibu lakukan. Artinya secara umum memang apa yang tertera di RPP ibu sudah ibu lakukan dengan baik, termasuk juga evaluasi ya. Adapun tahap, kalau kita balik runut ke depan kembali ibu ya, ke tahap awal atau ketika ibu menyiapkan anak ya, ibu juga sudah melakukan yang menjadi kebiasaan ibu dalam mengajar. Jadi sudah tidak lupa tentunya dari awal menyiapkan anak, mengecek kesiapan anak, lalu melakukan presensi, melakukan proses pendahuluan, membangkitkan emosional anak. Kenapa kita harus belajar, apa sih tujuan belajar, itu sudah ibu lakukan dengan baik. Nah terus terkait dengan evaluasi akhir ya, di akhir proses pembelajaran, di bagian penutup ini kira-kira ada yang terlupa nggak dari yang ibu rasakan dari proses pembelajaran yang telah ibu lakukan ini? Biasanya sih kalau di bagian penutup itu di awal kan kita nyanyi lagu wajib Pak. Biasanya kita di akhir itu menyanyikan lagu daerah. Nah, itu juga seperti yang kemarin terlewat. Biasanya kita kalau nggak lagunya kicir-kicir gitu, kemarin sih anak-anak baru belajar tuh, cuma sekarang sudah hafal. Cuma kemarin mungkin terlewat ketika untuk menyanyikan lagu daerah. Kemudian untuk yang saya kesulitannya itu untuk kesimpulan Pak, bagian kesimpulan itu anak-anak emang harus digiring dulu nih supaya oh iya begini, oh iya begitu. Cuma mungkin karena mungkin masih kelas 1, jadi sih saya jadi kita harus memancing dulu nih gitu. Jadi memberikan pertanyaan pemantik dulu, tadi kita sudah ngapain ya nak gitu. Jadi mereka bisa oh ya berarti kesimpulannya seperti itu gitu. Jadi ketika proses pengambilan kesimpulan memang lebih utama dilakukan oleh anak ya, anak yang menyimpulkan diri. Cuma karena memang kelas 1 ya agak sulit kalau tidak ada pemantiknya. Artinya ibu sudah lakukan ini ya, dan itu sudah cukup bagus ya, di kelas ibu sudah dipancing anak itu untuk melakukan kesimpulan sendiri gitu kan. Nah terus di bagian akhir juga ibu sudah melakukan ya kebiasaan-kebiasaan positifnya dengan memimpin doa oleh anak, dan terus sampai proses penutup, sampai merapikan alat-alat tulis dan alat-alat belajar lainnya. Ini kan salah satu penerapan pembelajaran sosial emosional anak ya Bu ya, dalam proses pembelajaran, supaya ketika awalnya rapi ya pulangnya juga harus rapi. Ini kan proses pembiasaan positif kepada anak. Nah selanjutnya Ibu, ketika berdiskusi mungkin saya harus selalu sering pegang catatan nih supaya jangan sampai ada yang terlewat lagi. Mungkin ketika ngajar bisa sambil nyontek RPP gitu sedikit-sedikit, jadi biar gak terlalu terlewat. Mungkin bisa sambil menceklis bagian-bagian mana yang sudah tadi saya lakukan, khawatir nanti ada yang terlewat atau bagaimana begitu. Dan mungkin saya juga harus lebih banyak pilih-pilih variasi untuk ice breaking-nya supaya anak-anak juga tidak bosan. Masa itu dulu ice breaking-nya gitu. Jadi mungkin saya nanti akan cari lagi bentuk-bentuk ice breaking untuk anak-anak kelas 1 yang memang harus ekstra gitu ya Pak, untuk menimbulkan semangatnya kembali. Sama di bagian evaluasinya untuk kesimpulannya berarti harus lebih sering lagi nih pancing anak-anak, supaya saya sih berharapnya nanti suatu saat anak-anak gak usah dipancing lagi, udah bisa menyebutkan kesimpulannya sendiri. Mungkin itu emang harus dibiasakan dulu dari sayanya harus mengembangkan kembali diri saya seperti itu, supaya nanti anak-anaknya juga ikut berkembang. Ya, jadi saya catat ada 5 poin ya tentang rencana pengembangan diri ibu ya. Kalau saya boleh ulang, yang pertama adalah sering melakukan variasi PSE ya, pembelajaran sosial emosional. Ya, ini tujuan yang hendak dicapainya adalah agar anak gimana nih Bu kalau tujuannya? Supaya anak lebih sadar lagi Pak, kalau belajar itu bukan cuma sekedar perintah dari orang tua atau perintah dari guru. Berarti belajar itu memang suatu kebutuhannya mereka nanti gitu Pak. Jadi
tanpa disuruh pun, tanpa diminta pun, mereka sudah punya kesadaran bahwa belajar itu memang dibutuhkan oleh dirinya mereka. Jadi kalau terkait dengan pengembangan sering melakukan PSA Bu ya, artinya bisa di awal, di tengah, di akhir, tujuannya adalah untuk lebih kepada anak agar lebih menyadari diri bahwa belajar itu memang bukan memang untuk kebutuhan mereka. Nah, ukuran keberhasilan adalah sadar diri kan, anak kita sadar diri. Nah, pendukung untuk melakukan itu berarti ibu harus lebih banyak variasi gitu. Harus lebih variasi, memotivasi juga mereka, atau mungkin menyajikan hadis atau ayat yang memang intinya adalah bahwa umat muslim itu belajar gitu loh, nah supaya derajatnya tuh ditinggikan oleh Allah. Nah, ini waktunya berarti nanti di pembelajaran selanjutnya. Artinya di proses pembelajaran selanjutnya lebih sering ibu memperbanyak melakukan pembelajaran sosial emosional kepada anak ya Bu ya. Nah, terkait dengan tadi poin yang kedua yang ibu sampaikan adalah ibu harus membuat catatan khusus ya untuk penilaian diskusi ya. Nanti ketika ibu melakukan proses penilaian diskusi ini, ibu harus menilai anak mana yang aktif, mana yang tidak aktif gitu kan. Nah, kira-kira yang dicapainya apa dari hal tersebut, dari pengembangan untuk selanjutnya itu apa kira-kira? Jadi nanti saya harus selalu siap untuk menyiapkan rubrik penilaian ketika mereka atau anak-anak sedang berdiskusi gitu kan. Jadi sambil beli saya sudah pegang rubrik penilaiannya supaya penilaiannya memang sesuai dengan aspek-aspek yang mau dinilai begitu. Jadi kalau ukuran keberhasilannya nilai real berarti ya. Nilai real untuk proses diskusi ya Bu ya. Pendukungnya kira-kira apa Bu pendukungnya? Pendukungnya berarti saya harus rubriknya Rubrik, sudah saya ya? masukkan ke dalam RPP-nya gitu. Oke. Nah, yang ketiga, ketika ibu mengatakan supaya pembelajaran runut ya, berarti ibu kan harus membuat catatan, membuat urut-urutan RPP ya sesuai. Nah, ini agar lebih terlihat urut ya. Nah, ini tujuan mungkin itu tujuan akan dicapai ya Bu ya. Ukurannya mungkin ya pembelajaran dilakukan secara runut ya. Pendukungnya berarti RPP yang jelas ya, yang runut ya. Nah, terkait dengan variasi ice breaking ini kan banyak ya tentunya, artinya kan kalau bahasa saya PSA ini sebenarnya banyak, jenis-jenisnya ada dengan bernyanyi, dengan gerak tubuh, dengan stop sejenak, mengambil nafas dan sebagainya. Nah, ibu kemarin mengambil jenis yang mana nih Bu? Yang Gerak ya. Bernyanyi. Gerak dan bernyanyi ya, artinya ada dua. Nah, ini tujuannya sebenarnya untuk apa Bu? Untuk melakukan jenis PSA seperti itu Bu? Sebenarnya sih intinya awalnya untuk supaya anak-anak tuh stop dulu nih dari kegiatan, supaya biar mereka bisa merefresh dulu kegiatannya. Jadi biar setelah di refresh, harapannya anak-anak siap kembali nih untuk belajar. Jadi ketika sudah jenuh, sudah bosan, maka kita lakukan PSA itu ya Pak. Jadi biar anak-anak tuh fresh lagi gitu. Jadi untuk materi yang akan diberikan selanjutnya mereka sudah siap. Jadi ukuran keberhasilannya adalah ketika ibu sering melakukan bervariasi juga dalam PSA ini, anak-anak siap kembali untuk belajar. Ya tentunya yang daya dukungnya ya lebih mempelajari lagi, lebih memvariasikan lagi PSA yang ada Ibu ya. Nah, untuk terkait dengan poin kelima dari pengembangan yang akan Ibu lakukan adalah sering-sering latihan membuat kesimpulan sendiri. Nah, coba Ibu jelaskan lebih lanjut tentang hal ini Bu. Jadi kalau misalnya yang sudah saya sampaikan tadi, kalau misalnya anak kelas 1 itu kan harus diberi pancingan dulu nih Pak gitu. Jadi mungkin karena nanti sudah terbiasa melakukan pengambilan kesimpulan, jadi anak-anak sudah terbiasa juga nanti pada akhirnya untuk menentukan kesimpulan sendiri tanpa harus dipancing gitu Pak. Jadi mungkin kedepannya pancingannya banyak nih, cuma mungkin nanti akan saya kurangi tanpa menghilangkan
dari inti tujuan pembelajarannya gitu Pak. Oke. Secara umum ya saya melihat bahwa proses pembelajaran ibu sudah sesuai dengan rule-nya ya. Artinya ibu juga sangat enjoy dalam mengajar ya. Karena memang sudah terbiasa dengan mengajar kelas 1 ya Bu ya. Ibu sudah berapa tahun mengajar kelas 1 Bu? 5 tahun. 5 tahun ya kelas 1 ya. Iya, artinya secara umum proses pembelajaran yang ibu lakukan sudah sesuai urut-urutannya. Adapun hal-hal yang terkait dengan tadi yang perlu diperbaiki itu memang setiap orang pasti memiliki, yang namanya manusia tidak luput dari yang namanya kelupaan apa ya. Tapi dengan sering-seringnya kita melakukan perbaikan-perbaikan, tentunya kedepannya akan lebih baik lagi, dan proses pembelajaran yang terpusat pada anak tentunya ya. Lebih diutamakan terus, direfleksikan terus dan dipraktikkan terus. Mungkin itu yang dapat kita bicarakan pada kali ini Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu sukses terus ya, sukses terus, dan pembelajarannya lebih bagus lagi ke depannya. Dan walaupun ini sudah sangat bagus menurut saya juga, dan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, terima kasih Bu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.